Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan untuk kisah Via kali ini akan menceritakan tentang pasangan suami istri Siti Khadijah dan Jumadi, yang mana mereka tinggal di sebuah desa yang ada di daerah Jember, Jawa Timur ya teman-teman ya. 10 tahun lamanya mereka menikah hidup bersama tapi belum dikaruniai anak. Hingga pada akhirnya di tahun ke-10 mereka pun mendapatkan bayi yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama, alhamdulillah. Akan tetapi di proses kehamilannya dan juga ketika bayi ini lahir, ada sesuatu yang mengerikan yang terjadi pada keluarga kecil ini. Apa sih sesuatu itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jember, Jawa Timur. Semua berawal dari dukun pilihan ibu mertua. Jawa Timur, sekitaran tahun 90-an. Jambeharum adalah desa yang berada di paling utara Kecamatan Puger, perbatasan antara Puger dan Balung. Sebuah desa yang pekerjaan utama warganya kebanyakan petani, ada juga yang memproduksi tempe dan tahu. Sementara itu di sebuah gang terdapat sebuah rumah yang tak terlalu mewah, akan tetapi rumah itu lebih besar daripada rumah-rumah lainnya. Rumah itu milik pasangan suami istri yang sudah 10 tahun menikah, namun belum juga dikaruniai keturunan. Pasangan itu adalah Siti Khadijah dan juga Jumadi. Pekerjaan sehari-hari Jumadi adalah seorang petani yang memiliki beberapa sawah yang saat ini panennya melimpah ruah. Pagi itu, mentari merayap naik di antara celah-celah dinding rumah Khadijah dan Jumadi. Ayam jantan berkokok riuh seolah menyambut hari baru yang menyimpan kabar istimewa. Di dalam rumah, Siti dengan wajah berseri menggenggam erat tangan Jumadi, matanya berbinar memancarkan kebahagiaan yang telah lama dinanti. "Mas, aku hamil," ujar Siti, suaranya bergetar menahan haru. Jumadi terdiam sejenak, mencerna kata-kata yang baru didengar. 10 tahun pernikahan mereka terasa seperti perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Usaha demi usaha telah mereka lakukan, doa demi doa telah dipanjatkan, namun buah hati yang dinantikan belum kunjung hadir. Hingga akhirnya kabar bahagia itu datang diiringi rasa syukur tak terhingga. "Alhamdulillah ya Allah," Jumadi berkata lirih. Air mata haru mulai membasahi pipinya. Dia mendekap Siti erat. "Terima kasih sayang. Terima kasih sudah memberikan Mas anugerah yang tak ternilai," lanjut Jumadi lagi, suaranya pecah. Ibu Jumadi yang sejak tadi menguping di balik pintu langsung menghambur masuk. Air mata bahagia membasahi wajahnya yang mulai keriput. Ia memeluk Siti dan Jumadi bergantian, mengucapkan syukur berkali-kali. "Akhirnya Gusti Allah mendengar doa kita. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa menimbang cucu," ucap Ibunda Jumadi, suaranya bergetar. Kebahagiaan itu terasa lengkap. Rumah sederhana itu terasa lebih hangat dan penuh cinta
Kabar kehamilan Siti segera menyebar ke seluruh kampung. Tetangga dan kerabat berdatangan mengucapkan selamat dan berbagi kebahagiaan. Namun, di balik kebahagiaan yang tengah mereka rasakan itu, ada sebuah cerita panjang yang mengiringi penantian mereka. 10 tahun lalu, saat mereka baru menikah, Siti dan Jumadi sangat bersemangat untuk segera memiliki momongan. Mereka periksa ke dokter, mencoba berbagai macam pengobatan tradisional hingga mengikuti saran dari orang-orang tua. Namun, takdir berkata lain, kehamilan tak kunjung datang. Mereka mulai putus asa, namun tetap berusaha untuk saling menguatkan. Hingga suatu hari, Ibunda Jumadi bertemu dengan saudaranya yang tinggal di desa sebelah. Saudaranya itu bercerita tentang seorang dukun yang terkenal ampuh dalam membantu pasangan yang sulit memiliki anak. Pada awalnya, Ibunda Jumadi ragu untuk mengikuti saran tersebut, namun melihat penderitaan Siti dan Jumadi yang selalu menjadi bahan omongan tetangga sebab tak kunjung punya anak, akhirnya Ibunda Jumadi memberanikan diri untuk menemui dukun tersebut. Dukun itu memberikan beberapa petunjuk dan syarat yang harus dipenuhi. Ibunda Jumadi mengikuti semua petunjuk tersebut dengan harapan bisa segera menimbang cucu. Dan kini, harapan itu akhirnya menjadi kenyataan. Siti hamil. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena saat memasuki usia kehamilan 4 bulan, Siti mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Setiap malam, tidur Siti selalu dipenuhi dengan mimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia sering didatangi oleh sosok hitam besar yang menakutkan. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan taring yang panjang. Tubuhnya dipenuhi bulu lebat dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Pada awalnya, Siti menganggap jika mimpi itu hanyalah bunga tidur, namun mimpi itu datang setiap malam dan semakin lama semakin menakutkan. Sosok hitam itu selalu mengejar, mencoba untuk menangkapnya. Siti selalu terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. "Mas, aku takut. Aku sering mimpi buruk belakangan ini," ucap Siti malam itu setelah terbangun dari mimpi buruknya. Jumadi memeluk Siti, mencoba menenangkan. "Mimpi itu kan cuma bunga tidur, sayang. Jangan dipikirin ya. Mungkin kamu kelelahan. Ingat, sebelum tidur kamu harus berdoa lebih dulu. Minta perlindungan pada Allah." Siti mencoba untuk percaya pada kata-kata Jumadi, namun ia tak bisa menghilangkan rasa takut. Mimpi itu terasa sangat nyata, seolah-olah ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Keesokan harinya, saat Siti sedang menjemur pakaian di halaman rumah, dia melihat sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, dia melihat bayangan hitam bergerak cepat. Ia menoleh, namun tak ada apa-apa. "Mungkin aku hanya salah lihat," gumam Siti dalam hati. Tapi kejadian itu terus berulang. Siti semakin sering melihat bayangan hitam di sekitarnya. Dia merasa seperti ada yang mengawasi dirinya. Siti menjadi semakin takut dan cemas. Keesokan malamnya, Siti kembali bermimpi buruk. Sosok hitam itu datang lagi. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Sosok itu berbicara dengan suara yang berat dan menakutkan. "Anak yang kau kandung itu adalah anakku," ucap sosok hitam itu. Siti tersentak kaget. Ia langsung terbangun, lalu duduk di tempat tidur dengan jantung berdebar kencang. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Anak yang dikandungnya adalah anak Jumadi, bukan anak makhluk mengerikan itu. Namun, keraguan mulai menghantui. Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya membuatnya semakin bingung dan takut. Apakah mungkin sosok hitam itu benar? Setelah malam di mana sosok hitam itu mengatakan
Jika bayi dalam kandungan Siti adalah anak makhluk itu, Siti tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, bayangan mengerikan itu kembali hadir, menatap dengan tatapan merah menyala dan suara mengerang. Mimpi-mimpi itu semakin detail dan nyata hingga Siti kesulitan membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Di dalam mimpinya, Siti melihat ia berada di sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Pohon-pohon besar menjulang dengan ranting-ranting menggantung. Dari kejauhan tampak sebuah gubuk reot yang tampak bersinar dan sangat aneh. Sosok hitam itu selalu muncul dari dalam gubuk, berjalan mendekat dengan langkah berat. Sosok itu tak lagi hanya diam dan menatap, tetapi mulai berbicara, merayu, sekaligus mengancam Siti. Kau tidak akan bisa lari dariku. Anak itu adalah milikku dan dia akan menjadi penerusku. Siti berusaha untuk berteriak, melawan, namun suaranya tercekat, tubuhnya terasa kaku tak bisa digerakkan. Dia hanya bisa pasrah menyaksikan sosok itu semakin mendekat, sehingga wajahnya yang mengerikan terlihat jelas di depan matanya. Wajah itu dipenuhi dengan luka dan borok menjijikan. Taringnya panjang dan runcing, terlihat semakin menakutkan saat ia menyeringai. Bau busuk menyengat menusuk hidung, membuat Siti mual dan ingin muntah. Jangan ganggu aku. Anak ini bukan anakmu, teriak Siti dalam hati, berharap suaranya bisa keluar. Namun sosok itu hanya tertawa dengan tawa mengerikan, sehingga itu semua membuat Siti semakin ketakutan. Kau tidak bisa menipu dirimu sendiri. Kau tahu, aku adalah ayah dari anak yang kukandung, rayu sosok itu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok itu menghilang, meninggalkan Siti dalam kegelapan dan ketakutan. Siti selalu terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Ia tak berani menceritakan mimpi-mimpi itu pada Jumadi. Ia takut suaminya tak percaya dan menganggap ia gila. Namun Siti juga tidak bisa memendamnya sendiri. Dia merasa seperti ada beban berat yang menekan, membuatnya sesak dan sulit bernafas. Selain mimpi buruk, Siti juga mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di dunia nyata. Dia sering merasakan sentuhan-sentuhan halus di tubuhnya, seperti ada yang membelai rambutnya atau menyentuh pundaknya. Pada awalnya, Siti mengira itu hanya perasaannya saja, namun sentuhan-sentuhan itu semakin sering terjadi, bahkan saat ia sedang berada di tengah keramaian. Siti juga sering mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Bisikan yang sama mengatakan bahwa anak itu bukanlah anak Jumadi. Siti seakan ingin gila merasakan ini semua. Sore itu, saat Siti sedang memasak di dapur, ia melihat sekilas bayangan hitam di sudut ruangan. Dia menoleh, tapi bayangan itu sudah menghilang. Siti mencoba untuk menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya halusinasi akibat hamil. Namun beberapa saat kemudian, Siti kembali melihat bayangan itu. Kali ini lebih jelas dan juga dekat. Bayangan itu seperti sosok manusia, tetapi sangat hitam dan mengerikan. Siti terkejut dan menjatuhkan sutil yang sedang dipegangnya. Ia mundur, berusaha untuk menjauh. Siapa kamu? Tanya Siti dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, tapi perlahan-lahan mendekat ke arah Siti. Siti semakin ketakutan. Ia berteriak sekuat tenaga. Teriakannya itu membuat Jumadi dan ibundanya berlarian ke dapur. Ada apa? Ada apa, Siti? Tanya Jumadi khawatir. Siti menunjuk ke arah sudut ruangan tempat bayangan itu berada. Itu mas, ada hantu di sana mas. Suara Siti terbata-bata. Jumadi dan ibunya melihat ke arah yang ditunjuk Siti, tapi mereka tidak melihat apa-apa, hanya terlihat dinding dapur. Gak ada apa-apa di sana, Siti.
Mungkin kamu salah lihat, ujar Jumadi heran. Siti menggelengkan kepalanya. Enggak mas, enggak. Aku melihatnya dengan jelas. Ada bayangan hitam di sana. Jumadi mencoba untuk menenangkan Siti, tapi Siti tetap bersikeras bahwa ia melihat hantu. Jumadi dan ibunya saling bertukar pandang. Merasa khawatir dengan kondisi Siti, mereka menduga bahwa Siti mengalami gangguan kejiwaan akibat kehamilannya. Namun Jumadi tidak ingin memperburuk keadaan. Ia berusaha tetap tenang dan memperlakukan Siti dengan lembut. Dia mengajak Siti untuk beristirahat dan berjanji menjaganya. Kamu gak perlu takut lagi ya. Ada Mas di sini. Mas akan selalu menjagamu, ucap Jumadi sambil memegang kedua tangan Siti. Siti memeluk tubuh suaminya. Ia merasa sedikit tenang, namun tetap saja tak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Sementara itu, Jumadi juga mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kehamilan Siti. Dia melihat perubahan pada diri Siti. Siti menjadi lebih pendiam, sensitif, dan juga sering melamun. Siti juga sering mengeluh sakit kepala dan mual-mual meskipun sudah melewati masa-masa ngidam. Jumadi juga mendengar cerita-cerita aneh dari tetangga dan teman-temannya. Mereka mengatakan bahwa Siti sering terlihat berbicara sendirian. Mereka juga mengatakan bahwa Siti terlihat pucat dan kurus, tidak seperti wanita hamil pada umumnya. Jumadi mencoba untuk mencari jawaban atas semua keanehan terhadap sang istri. Ia bertanya kepada tokoh agama, tapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan memuaskan. Mereka hanya mengatakan bahwa Siti sedang mengalami cobaan dan harus banyak berdoa. Malam itu, Jumadi tengah duduk sambil termenung di teras rumah. Dia mendengar suara tangisan dari dalam kamar. Jumadi segera masuk ke dalam kamar dan melihat Siti sedang menangis terseduh-seduh di tempat tidur. Ada apa sayang? Tanya Jumadi dengan khawatir. Siti tidak menjawab. Dia hanya terus menangis. Jumadi mendekat dan memeluk Siti erat. Ia mencoba menenangkan, tetapi Siti semakin histeris. Aku takut mas. Aku takut anak kita bakal diambil oleh makhluk jahat itu, seru Siti di sela-sela tangisannya. Jumadi terkejut mendengar perkataan Siti. Ia tak menyangka bahwa Siti masih menganggap jika semua itu nyata. Jumadi mencoba untuk meyakinkan Siti bahwa itu hanya mimpi buruk, tapi Siti tetap tidak percaya. Itu bukan mimpi mas. Aku melihatnya dengan jelas. Dia ingin merebut anak kita, teriak Siti histeris. Jumadi tidak tahu apa yang harus dikatakannya lagi. Dia hanya bisa memeluk Siti erat dan berdoa dalam hati, berharap Tuhan akan melindungi keluarganya dari segala mara bahaya. Malam itu, Jumadi tak bisa tidur. Ia terus memikirkan perkataan Siti dan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Hari-hari berlalu bagi mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Siti. Kehamilannya semakin membesar, namun bayang-bayang ketakutan juga semakin pekat. Jumadi dengan segala daya dan upaya berusaha menenangkan dan menjaga Siti. Ia tak pernah meninggalkan sang istri seorang diri. Jumadi selalu ada di samping Siti, memberikan dukungan dan cinta. Akan tetapi Siti semakin menjadi. Ia mengatakan bahwa sering didatangi oleh makhluk hitam mengerikan dan mengatakan bahwa makhluk itu akan mengambil anaknya. Jumadi bingung harus bagaimana lagi. Haruskah ia percaya pada sang istri? Sementara Jumadi sendiri tak pernah melihat apa yang dikatakan oleh Siti. Setelah menunggu 9 bulan 10 hari, kini tibalah saat yang dinanti sekaligus ditakuti, yaitu hari persalinan. Kontraksi mulai terasa sejak dini hari.
Jumadi dengan sigap memanggil Paraji atau dukun beranak yang sudah berpengalaman di desa mereka. Ibunda Jumadi tak henti-hentinya berdoa, berharap persalinan Siti berjalan lancar dan selamat. Suasana di dalam rumah terasa tegang, sekaligus penuh harapan. Siti terbaring di atas dipan bambu, wajahnya pucat menahan sakit. Jumadi menggenggam erat tangannya, menyemangati dan membisikkan doa-doa. Paraji dengan cekatan memeriksa kondisi Siti, memberikan instruksi dan arahan. Tenang ya dok, tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Ingat, setiap kontraksi adalah awal menuju pertemuan dengan buah hati kalian, ucap Paraji itu dengan lembut. Siti berusaha mengikuti instruksi Paraji, namun rasa sakit yang luar biasa membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia menggigit bibir kuat-kuat, menahan jeritan yang ingin keluar dari mulut. Jumadi mengusap keningnya yang berkeringat, memberikan dukungan dan terus membaca doa. Di tengah proses persalinan yang menegangkan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, lampu yang menerangi ruangan padam, membuat suasana menjadi gelap. Ibunda Jumadi dengan panik menyalakan lampu Petromax, namun cahayanya terasa redup. Kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Suara ayam berkokok, padahal belum waktunya. Suara burung hantu yang bersautan dan suara angin yang berderu-deru. Suara itu membuat bulu kuduk mereka meremang dan suasana semakin tegang. Siti semakin ketakutan, seperti ada yang mengawasi, seolah ingin mengganggu persalinannya. Siti menggenggam tangan Jumadi semakin erat. Mas, gue takut. Aku ngerasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, bisik Siti dengan suara gemetar. Jumadi berusaha menenangkan Siti, meskipun ia sendiri juga merasa khawatir. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Proses persalinan terus berlanjut. Siti berjuang sekuat tenaga untuk melahirkan bayinya. Ia mengikuti semua instruksi Paraji dengan penuh semangat. Jumadi dan ibunya tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa. Pada akhirnya, setelah berjam-jam berjuang, Siti berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu lahir dengan selamat dan sehat. Tangisnya nyaring, memecah ketegangan suasana. Semua orang merasa lega dan bahagia. Jumadi menggendong bayinya dengan hati-hati, mencium keningnya dengan penuh cinta. Ibu Jumadi mengusap air mata haru, bersyukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Paraji sedang membersihkan bayi itu dan berbalik mengambil alat-alat lainnya, tiba-tiba saja saat berbalik lagi, bayi itu menghilang. Semua orang terkejut dan juga panik. Mereka mencari bayi itu ke seluruh penjuru rumah, namun tidak menemukannya. Siti histeris, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Anakku mana? Kembalikan anakku, teriak Siti histeris. Jumadi berusaha menenangkan Siti, namun ia sendiri juga merasa bingung dan ketakutan. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin seorang bayi bisa menghilang begitu saja. Tiba-tiba saja sosok hitam itu muncul di hadapan mereka. Sosok itu tersenyum sinis, menatap Siti dengan tatapan mengerikan. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Anak itu adalah milikku. Dia akan menjadi penerusku, ucap sosok hitam itu dengan suara berat. Siti histeris. Ia mengenali sosok hitam itu sebagai makhluk yang selama ini menghantuinya dalam mimpi. Kamu mencuri anakku, kembalikan anakku, teriak Siti penuh amarah. Sosok hitam itu tertawa mengejek. Kau tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Dia akan menjadi bagian dari kami. Dia akan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh dari kami. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok hitam itu pun menghilang dan Siti jatuh pingsan.
Jumadi dan ibunya panik melihat kondisi Siti. Mereka berusaha menyadarkan, namun Siti tetap tak sadarkan diri. Jumadi merasa putus asa sekaligus marah. Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Paraji yang juga ketakutan bergegas meninggalkan rumah mereka. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kejadian aneh ini. Setelah Siti sadar, dia terus menangis, meratapi kehilangannya. Ia tak menerima kenyataan bahwa anak yang dikandung selama 9 bulan telah dicuri oleh makhluk jahat. Jumadi berusaha menenangkan, namun tidak berhasil. Siti terus menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku, Mas. Aku yang membuat anak kita dicuri oleh makhluk itu. Aku tidak bisa menjaganya, Ucap Siti dengan suara lirih. Jumadi memeluk Siti dengan erat. Ini bukan salahmu. Ini adalah takdir yang harus kita terima. Kita harus kuat ya. Tabah menghadapi cobaan ini, ucap Jumadi dengan lembut. Namun Siti tetap tidak bisa menerima kenyataan. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa anaknya. Ibunda Jumadi juga merasa terpukul atas kejadian ini. Ia merasa bersalah karena telah mengikuti saran dari saudaranya untuk menemui dukun. Dia merasa bahwa dukun itu telah membawa malapetaka ke dalam keluarga mereka. Maafkan ibu ya, Nak. Ibu yang seharusnya menjaga bayimu. Ibu yang harusnya memandikan dia, Ujar ibunda Jumadi terseduh. Bu, sudah dong bu, jangan ikutan kayak gini. Lebih baik kita cari cara dulu. Bagaimana agar anak kita bisa ditemukan? Jumadi berusaha menenangkan ibunya. Namun Jumadi sendiri juga merasa terpukul. Ia tidak mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Apa salah mereka hingga harus mengalami cobaan seberat ini? Di tengah kesedihan yang melanda, Jumadi teringat akan perkataan sosok hitam mengerikan. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Anak itu adalah milikku. Dia akan menjadi penerusku. Perkataan itu membuat Jumadi semakin khawatir. Dia takut jika anaknya akan digunakan oleh makhluk jahat itu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dia tidak ingin anaknya menjadi bagian dari kejahatan untuk mencelakai orang lain. Aku akan datang ke Kiai Mansur atau ke Ki Ageng. Mungkin mereka berdua bisa membantu, ujar Jumadi. Ya, Nak. Sepertinya itu adalah hal yang sangat baik. Ibu kasihan sama Siti. Anak yang dia nantikan selama 10 tahun kini hilang begitu saja, ujar ibunda Jumadi. Keesokan harinya, Jumadi datang ke rumah Ki Ageng. Wajahnya tampak sangat lesu. Bagaimana tidak, anak yang mereka dambakan kini hilang begitu saja. Dan sosok hitam itu, apakah benar dia yang telah membawa anaknya? Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Jumadi sampai di rumah Ki Ageng. Dia menghela nafas panjang sebelum akhirnya ia mengetuk pintu. Tok tok tok. Kulonuwun, Ki, kulonuwun, seru Jumadi. Suaranya sudah tak keras lagi. Selang beberapa detik, terdengar suara derap langkah kaki dari dalam. Tak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka lebar. Sosok lelaki tinggi memakai celana batik dan baju biru muncul. Wajahnya tak lagi muda. Tanpa basa-basi mempersilakan Jumadi duduk. Apa tujuanmu datang ke sini? Kamu tampak sangat lesu, tanya Ki Ageng, suaranya lembut. Anak saya yang baru lahir hilang, Bah. Padahal tidak ada siapapun. Setelah beberapa saat muncul sosok hitam tinggi berbulu, dan dia mengatakan bahwa anak kami itu adalah anak dia. Jumadi bercerita tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ki Ageng memejamkan mata. Ia membaca doa, lalu dadanya terasa sesak. Astagfirullahaladzim. Saya tidak melihat apapun. Sangat gelap. Coba kamu datang ke Kiai Mansur. Mungkin beliau yang paham dan bisa membantu, usul Ki Ageng, sebab ia merasa tak mampu untuk menerawang keberadaan anak Jumadi. Jumadi tertunduk
Ia memegangi dadanya yang terasa nyeri, akan tetapi keadaan memaksa ia untuk tetap tegar agar ibu dan istrinya tidak semakin cemas. Terima kasih Ki. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Jumadi segera keluar dari tempat itu. Langkahnya gontai. Ia menyusuri jalan. Sepertinya Jumadi tak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Kiai Mansur. Setelah sampai di rumahnya, Jumadi tidak melihat keberadaan ibunya. Ia hanya mendapati sang istri yang saat itu tengah terbaring lemah di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya tak berkedip sama sekali. Jumadi duduk di sampingnya dan memegangi tangannya. Sabar ya sayang. Mas janji akan menemukan putra kita. Apapun itu akan Mas lakukan meskipun nyawa taruhannya, ujar Jumadi berusaha menenangkan sang istri. Namun Siti tak memberikan reaksi apapun sehingga membuat Jumadi semakin bingung. Sementara itu, ibunda Jumadi semakin dilingkupi rasa bersalah. Di saat itu, ia memutuskan untuk datang menemui dukun yang pernah membuat Siti hamil. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, gumam ibunda Jumadi di dalam hati. Aku harus mencari tahu mengapa cucuku bisa hilang. Dengan langkah gontai, ibunda Jumadi berjalan menuju rumah dukun yang terletak di pelosok desa. Perjalanan itu terasa panjang. Sesampainya di rumah sang dukun, ia disambut oleh suasana yang suram. Dukun itu menyambut ibunda Jumadi dengan senyuman, wajah keriput dan dipenuhi garis-garis halus, matanya tajam dan menusuk seolah bisa membaca pikiran dan hati ibunda Jumadi. Selamat datang. Aku sudah tahu maksud kedatanganmu, ucap dukun itu dengan suara serak. Ibunda Jumadi terkejut mendengar perkataan dukun itu. Bagaimana mungkin dukun itu bisa tahu apa yang ingin ia tanyakan? Mbah, aku mohon Mbah, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa cucu saya bisa hilang setelah dilahirkan? Apa yang telah kami lakukan hingga pantas menerima musibah ini? Tanya ibunda Jumadi dengan nada memohon. Dukun itu terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Semua itu adalah akibat dari kesalahan saat itu. Kesalahan yang kita lakukan tanpa sampean sadari. Dukun itu kemudian menceritakan kejadian kelam yang membuat ibunda Jumadi terkejut dan sangat terpukul. Dukun itu mengakui bahwa ia telah melakukan ritual yang salah saat membantu ibunda Jumadi untuk mendapatkan keturunan. Ia secara tidak sengaja membuka pintu gerbang alam gaib, membiarkan makhluk halus masuk ke dunia manusia. Aku tidak bermaksud jahat, Bu. Aku hanya ingin membantu kalian untuk mendapatkan keturunan. Tapi aku tidak menyangka bahwa ritual yang aku lakukan akan membawa petaka sebesar ini, ucap dukun itu dengan nada menyesal. Dukun itu menjelaskan bahwa sosok hitam yang selama ini menghantui Siti adalah genderuwo, makhluk halus yang memiliki kekuatan besar dan sifat yang jahat. Genderuwo itu tertarik pada Siti karena aura positif yang dimilikinya. Dia ingin memiliki keturunan dari Siti. Apalagi sosok genderuwo itu pernah melihat Siti mandi tanpa selai benang pun. Karena makhluk seperti itu biasa bertengger di atas kamar mandi. Genderuwo itu telah memanfaatkan ritual yang aku lakukan untuk membuat Siti hamil. Dia menyamar sebagai Jumadi dan melakukan hubungan badan dengan Siti saat Jumadi sedang tidak sadar. Ibunda Jumadi terkejut. Ia tak percaya dengan apa yang didengar. Ia tidak menyangka bahwa menantunya telah dinodai oleh makhluk halus. Dia merasa marah, namun juga merasa kasihan pada Siti yang menjadi korban. Lalu bagaimana dengan anak Siti, Mbak? Apa anak itu benar-benar anak genderuwo?
Apa dia akan menjadi jahat seperti ayahnya? Tanya Ibunda Jumadi dengan cemas. Dukun itu mengangguk. Ya, anak itu adalah anak genderuwo. Dia memiliki kekuatan luar biasa dan akan menjadi sangat berbahaya jika tidak dikendalikan. Ucap dukun itu dengan nada sedih. Dukun itu menjelaskan bahwa genderuwo itu mencuri anak Siti saat dilahirkan karena ia ingin merawatnya di alam gaib, menjauhkannya dari pengaruh manusia, ingin menjadikan anak itu sebagai pemimpin pasukan gaib. Setelah mendengar penjelasan dari dukun, Ibunda Jumadi merasa hancur dan putus asa. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Dia merasa bersalah karena telah membawa petaka ke dalam keluarga mereka. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Bagaimana cara kami mengalahkan genderuwo itu dan menyelamatkan anak Siti? Tanya Ibunda Jumadi dengan nada memohon. Dukun itu terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Tidak ada cara mudah untuk mengalahkan genderuwo itu. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, dukun itu menambahkan bahwa ada satu cara untuk menyelamatkan anak Siti, yaitu dengan melakukan ritual pembersihan dan pengusiran roh jahat. Ritual ini sangat berbahaya dan membutuhkan persiapan yang matang. Ritual ini harus dilakukan oleh orang yang memiliki hati bersih dan niatan yang tulus. Orang itu harus rela berkorban demi keselamatan orang lain. Ibunda Jumadi tahu bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ritual tersebut. Ia sudah terlalu tua dan lemah. Namun, dia tahu siapa yang pantas melakukan ritual tersebut. Ya, dia adalah Jumadi. Dengan berat, Ibu Jumadi kembali ke rumah dan menceritakan semua yang telah ia dengar dari sang dukun pada Jumadi. Jumadi terkejut. Ia juga marah mendengar cerita itu. Ia tidak percaya bahwa istrinya telah dinodai oleh makhluk halus dan anaknya kini telah dicuri oleh genderuwo. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, ucap Jumadi dengan nada geram. Aku akan melakukan apa saja demi bisa menyelamatkan anakku dan membalas dendam kepada genderuwo itu. Jumadi memutuskan untuk menemui dukun itu dan meminta bantuannya untuk melakukan ritual pembersihan dan pengusiran roh jahat. Dia bertekad untuk mengalahkan genderuwo itu dan membawa kembali anaknya ke dalam pangkuan sang istri. Sementara itu, Siti masih dilanda kesedihan dan trauma yang mendalam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah diambil oleh genderuwo. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian ini. Kabar dari Ibunda Jumadi menghantam Siti bagai palu godam. Siti pingsan. Begitu sadar yang ada Siti semakin histeris. Jumadi berusaha menenangkan, tapi percuma. Siti meraung, meratapi nasibnya. Tubuhnya terasa kotor dan menjijikan. Bagaimana mungkin ia bisa mengandung anak dari makhluk menjijikan seperti genderuwo? Bagaimana ia bisa menatap Jumadi, suaminya, tanpa rasa bersalah? Aku kotor, Mas. Isak Siti, air matanya membasahi pangkuan Jumadi. Aku udah gak pantas buat Mas. Aku sudah ternoda. Jumadi memeluk Siti erat, mencoba meredam gejolak emosi yang melanda istrinya. Shh, jangan ngomong gitu sayang. Kamu gak salah. Ini semua bukan salah kamu. Kita berdua korban di sini. Amarah Jumadi membuncah. Dia mengepalkan tangannya erat, membayangkan wajah dukun yang telah menipu mereka. Dia ingin menghajarnya, melampiaskan seluruh kemarahan. Akan tetapi, Jumadi tahu itu bukanlah solusi. Dia harus fokus pada satu hal, yaitu menyelamatkan Siti dan membersihkan keluarga mereka dari pengaruh buruk genderuwo. Aku akan cari dukun itu. Aku akan minta pertanggungjawabannya. Dia yang sudah membuat semua ini terjadi, ucap Jumadi dengan nada yang geram. Siti menggeleng lemah. Jangan, Mas. Jangan bahayakan dirimu sendiri. Aku gak mau terjadi apa-apa.
Aku harus melakukan ini, sayang. Aku gak bisa diam. Aku harus melindungi kamu dan keluarga kita. Keesokan harinya, dengan perasaan hancur, Jumadi menemui tokoh agama yang paling dihormati di desa mereka, Kiai Mansur. Dia menceritakan semua kejadian yang menimpa keluarganya dari awal hingga akhir tanpa menyembunyikan apapun. Dia memohon nasihat dan berharap Kiai Mansur bisa memberikan jalan keluar dari masalah ini. Kiai Mansur mendengarkan dengan seksama tanpa menyela, wajahnya menunjukkan kesedihan dan rasa prihatin yang mendalam. Setelah Jumadi selesai bercerita, Kiai Mansur menghela nafas panjang, memandang Jumadi dengan tatapan yang menenangkan. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi kalian berdua. Tapi ingat, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Kalian harus sabar, bertawakal dan terus berdoa memohon pertolongannya. Jangan pernah kehilangan harapan, karena rahmat Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman, ucap Kiai Mansur dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Kiai Mansur kemudian menuntun Jumadi dan Siti untuk melakukan taubatan nasuha. Beliau menyarankan untuk mereka membersihkan diri secara lahir dan batin dengan mandi taubat, berniat memohon ampunan atas segala dosa dan hilaf yang mungkin telah diperbuat. Kiai Mansur juga menganjurkan mereka untuk mendirikan salat taubat dengan khusyuk, mengakui kelemahan diri di hadapan Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. Perbanyaklah zikir dan doa, pesan Kiai Mansur dengan lembut. Mohonlah perlindungan dan petunjuk dari Allah, agar kalian senantiasa diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Bacalah Al-Quran setiap hari, resapi makna ayat-ayatnya, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiai Mansur juga menekankan pentingnya bersedekah. Sisihkan sebagian rezeki kalian untuk fakir miskin dan anak yatim. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan mendatangkan keberkahan dan pahala berlipat ganda. Kiai Mansur menasihati Jumadi dan Siti untuk meminta maaf pada kedua orang tua mereka. Restu orang tua adalah kunci keberkahan hidup. Mintalah maaf atas segala kesalahan yang mungkin pernah kalian perbuat, dan mohonlah doa restu agar diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, tutur Kiai Mansur. Jumadi dan Siti mendengarkan nasihat dari Kiai Mansur dengan seksama. Hati mereka terasa lebih tenang dan juga damai. Mereka berjanji untuk melaksanakan semua saran Kiai Mansur sebaik-baiknya. Ibu Jumadi dengan hati hancur memeluk Siti Rat. Ia merasa bersalah karena telah membawa petaka ke dalam keluarga mereka. Maafin ibu ya, Nduk. Ibu gak bermaksud jahat. Ibu cuma kepingin kalian bahagia dan punya anak. Siti membalas pelukan ibunda Jumadi, mencoba menenangkan mertuanya itu. Gak apa-apa, Bu. Siti tahu ibu gak salah. Ini semua sudah takdir dari Allah. Mereka pun akhirnya pulang dan berjanji untuk membenahi diri. Siti mulai rutin melaksanakan sholat taubat dan membaca Al-Quran setiap hari. Dia berusaha ikhlas menerima takdir yang telah digariskan dan fokus pada upaya memperbaiki diri. Jumadi pun tak kalah semangat. Ia bekerja keras untuk mencari nafkah dan terus berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Jumadi mengajak Siti untuk berziarah ke makam kedua orang Siti dan juga ayah Jumadi. Mereka membersihkan makam, menaburkan bunga, dan membaca doa untuk arwah kedua orang tua Siti dan ayah Jumadi. Mereka juga meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin pernah mereka perbuat. Setelah berziarah, Jumadi dan Siti mengunjungi Ibunda Jumadi. Mereka mencium tangan Ibunda Jumadi, mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan pada mereka dan juga meminta maaf jika ada salah. Waktu terus berlalu, kehidupan Jumadi dan Siti perlahan mulai membaik. Siti
akhirnya kembali mengandung. Dan kali ini kehamilannya berjalan lancar tanpa adanya gangguan apapun. Jumadi dan Siti sangat bahagia dan mereka berhati-hati menjaga kandungan Siti. Hingga tibalah saat persalinan. Dengan penuh rasa cemas dan harapan, Jumadi mendampingi Siti di rumah sakit. Setelah berjuang selama beberapa jam, Siti akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Tangisan bayi itu memecah keheningan ruangan, menghapus semua kesedihan dan trauma di hati Jumadi dan Siti. Siti dan Jumadi tersenyum bahagia menatap bayi mereka. Siti kini merasa lengkap dan sempurna. Dia tahu masa lalu tidak akan bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa ditulis. Siti berjanji akan memberikan kasih sayang dan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Jumadi dan Siti menamai putra mereka Muhammad Ali, sebuah nama yang memiliki makna yang indah dan mulia. Mereka berharap Muhammad Ali akan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan berguna bagi agama dan bangsa negara. Kehadiran Muhammad Ali membawa kebahagiaan dan keberkahan yang berlimpah dalam kehidupan Jumadi dan Siti. Keluarga mereka semakin harmonis dan sejahtera. Bahkan Siti dan Jumadi bisa memberangkatkan haji ibunda Jumadi. Mereka juga terkenal di desa sebagai orang kaya yang taat beribadah, tidak pelit, dan juga mau membantu sesama. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Via Cornelia ternyata ya. Mertua dari Siti, bunda dari Jumadi. Ini dia yang mengawali semua ini karena apa ya, pengen banget punya cucu, 10 tahun nunggu kok menantunya nggak hamil-hamil. Nah, tanpa persetujuan dari Siti dan Jumadi, ibu mertuanya, ibunda Jumadi ini datang ke seorang dukun. Dan ini juga atas saran dari saudaranya ya. Jadi dia datang ke dukun dan minta solusi bagaimana caranya mantunya bisa hamil dan bagaimana dia bisa punya cucu. Dukunnya langsung tuh, ya kan, ngelakuin ritual hamil lah. Wah, merasa berhasil ya kan. Tapi ternyata apa yang dilakukannya ini salah karena di sini ada campur tangan gaib. Yang diomongin sama dukunnya saya nggak percaya sih. Jadi memang itu namanya dukun ilmu hitam ya kan. Dia dikasih uang, dimintain tolong. Dia cuma dimintain untuk hamil dan melahirkan dan punya cucu. Ya itu kan semua udah terjadi tuh. Walaupun hanya beberapa detik ya kan, habis itu bayinya hilang. Nah di sini ternyata bayi itu adalah bayi genderuwo. Waduh, ngeri banget ya. Tapi di sini yang saya suka, kan pada awalnya dia pengen berupaya mengembalikan nih. Nah ini poinnya kalau menurut saya dari cerita ini. Bagaimana dia berupaya untuk mengembalikan anaknya. Jumadi bagaimana caranya, dia harus mau hajar dukunnya atau segala macam. Pokoknya pengen bayinya kembali. Tapi setelah dia datang ke Kiai, disinilah Kiai mengajarkan dia untuk apa sih arti dari ikhlas yang sesungguhnya dan apa ujian dari yang sudah dia dapati, itu poinnya apa? Nah ternyata poinnya adalah dia harus menjadi manusia yang lebih baik lagi, dia dan istrinya lebih taat beribadah, di situ lebih lebih sering sodako dan segala macam lain-lain, berbuat baik lah ya dan berusaha lagi. Di sini anak yang sudah hilang nggak balik teman-teman, tapi Allah menggantinya dengan yang lain, dengan anak yang baru yaitu Muhammad Ali. Luar biasa sekali. Jadi begitu teman-teman, sesuatu yang sudah diambil ya sudah. Nah berarti harus move on tuh bahasa anak sekarangnya. Nah merubah diri dan alhamdulillah diberikan bayi yang sehat, bayi yang ganteng bernama Muhammad Ali. Dan dia juga semakin sukses kehidupannya. Luar biasa. Ini poinnya kalau menurut saya ya, keren-keren banget. Via Cornelia, terima kasih atas kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa kita ambil hikmah baiknya saja ya, dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.